Di video kali ini akan sedikit beda, gue akan ngejawabin beberapa komentar kalian, dan di sini akan sedikit gue jelasin biar lebih detail gitu, karena ada beberapa pertanyaan yang udah gue jawab di komentar tapi mungkin kurang jelas, jadi gue perjelas lagi dengan bikin video ini. Pertanyaan pertama ada dari Farisal Rofik. Pertanyaannya, Bang, Bootstrap buat apa? Kalau pakai CSS doang, kenapa Bang? Bootstrap itu adalah suatu framework, yang dimana framework itu ada beberapa. Ada framework JavaScript, ada framework CSS. Kalau framework JavaScript tuh contohnya React, Next, Svelte, dan lain-lainnya. Tapi kalau CSS itu ada Bootstrap, Tailwind, Material UI, dan lain-lainnya. Jadi contoh kita pengen ubah size dari suatu teks. Ini salah satu contoh aja ya. Banyak kegunaannya. Misal untuk ubah ukuran suatu teks jadi lebih gede. Nah itu kita tinggal tulis di sini. Kelasnya apa? Kelasnya tergantung dari framework kalian. Kalau di Bootstrap itu untuk ubah size itu fs atau singkatan dari font size. Nah, font size dijadiin 1. Dan biasanya ada tingkatannya. Font size 1 paling gede, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita nggak perlu lagi nih kayak gini. Ini kan CSS normal. Tapi kalau CSS yang udah pakai Bootstrap, contohnya nih gue punya file yang Linktree ya, yang udah gue bikin videonya ini pakai Bootstrap di sini. Kita tinggal kasih namanya container, jadi bakal dikasih padding sama marginnya. Nah, kita biar tahu nama-nama kelasnya. Itu kalian buka Bootstrap, cari aja Bootstrap. Nah, ini kalian bisa baca-baca, kira-kira kasih kelas apa sih kalau pengen ngelakuin suatu perubahan atau styling di website kalian. Nah, itu pertanyaan 1 dari Farisal. Lanjut, ada pertanyaan dari Jaiz, gimana bacanya lagi? Jaiz PGN Tryhard. Oke. Nah, project lo yang lupa coding belum kelar kah Bang? Jadi untuk project yang lupa coding, kalau kalian belum tahu, gue sempat bikin satu video yang ini, yang di sini ya. Ini gue sempat bikin video ini, dimana gue jelasin di situ gue bikin website untuk pertama ngingetin kalau kalian lupa sintaks atau lupa satu codingan, kalian bisa cari di website itu, sama buat kalian belajar coding. Cuma itu belum ada progresnya lagi. Nah, makanya dia nanya ini si Jais. Itu bisa dua kemungkinan. Pertama gue cancel di sini atau gue tunda. Jadi antara dua itu. Gue nggak pengen cancel, tapi karena ada dua alasan. Yang pertama adalah waktu. Belum ada waktu karena gue masih kuliah. Terdengar seperti alibi, alasan, tapi ya memang gitu kenyataannya. Nomor 2 itu biaya. Jadi antara waktu dan biaya. Karena untuk punya website gini gue perlu hosting, terus domain, terus database, dan segala macam. Kalau untuk waktu itu, ya misalnya bikin materi ini, bikin kurikulum, dan segala macam. Mungkin kalau gue bener-bener ada waktunya bisa gue lanjutin. Jadi untuk sementara tunggu saja, kemungkinan ditunda dulu. Tapi kalau gue bener-bener udah bertahun-tahun gak ada kepastian, ya mungkin bisa gue cancel. Tapi ini sebisa mungkin jangan di cancel lah. No, jangan di cancel sebisa mungkin. Insya Allah gak gue cancel. Oke, next pertanyaan nomor 3. Nih, ini kita gedein lagi. Terus untuk ininya dari Winda Setiawan. Untuk image hanya yang PNG, yang lain sepertinya nggak bisa. Jadi ini di video tutorial HTML, dimana gue di situ jelasin soal tag IMG atau image, dan dia bilang nggak bisa untuk MP4, JPEG, dan lain-lain. Jawabannya adalah bisa kok. Cuma kalau untuk yang MP4 ini, dia nggak bisa di tag IMG, tapi harus di tag yang namanya tag video. Karena dia MP4 kan kalian tahu tipenya video. Terus kenapa JPEG? Misalnya JPEG, WebP, terus JPEG ya, itu mungkin di si Winda ini nggak bisa karena mungkin ya di bagian source-nya, ini penting nih, di bagian source ini mungkin belum diubah atau nggak disesuaikan sama filenya. Jadi gue buka VS Code di sini, di trick coding, cari, nah gue di sini punya tag IMG, ya kan? Source-nya adalah gambar2.webp yang dimana dikhususin sama gambar yang gue punya di sini, gambar2.webp. Maka dicek ulang, mungkin gambar lu ketika lu manggil di src-nya itu
nggak sama, makanya dia nggak mau. Bahkan GIF pun bisa di HTML, kalian coba aja. Oke, next. Pertanyaan dari Denny Pratama. Gue gedein dikit, Denny Pratama. Fotonya foto opah ya, bagus banget fotonya. Jadi itu cara show preview itu gimana? Kok nggak bisa buka web browser tapi langsung di VS Code? Nah, jadi lo belum install extension yang namanya Live Preview. Ini nama extensionnya, Live Preview. Kalian tinggal cari ya di extension VS Code kalian. Dan ini udah verified yang punya Microsoft, jadi udah pasti aman gitu. Nah, ini kalian download. Terus cara pakainya gimana? Cara pakainya simple, klik kanan, pencet show preview, nanti akan kebuka di VS Code kayak gitu. Lanjut, pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir. Jadi tiap video gue rencana pengen ada 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan dari Bang Dika. Thanks brother sharingnya. BTW fontnya beda sama VS Code saya. Pakai font apa ya, itu enak banget dilihatnya. Jadi fontnya adalah ViraCode. Dan kalau pengen rekomendasi font selain ViraCode, kayak JetBrains Mono, itu udah gue bahas di video ini. Ini kalau pengen saran-saran font buat ngoding, bisa tonton video ini. Contoh, gue contohin ya cara downloadnya. Misalnya ViraCode di sini. Nah, ini ada GitHub-nya. Terus untuk instalasinya mungkin udah tahu ya cara installnya. Dan jangan lupa di Visual Studio Code-nya buka settings. Di sini diganti jadi font yang kalian download tadi. Oke, mungkin untuk pertanyaan udah. Di sini gue pengen kasih lihat aja beberapa komentar yang gue seneng liatnya. Ada dari Putra, ada dari Faizin, ada dari Rioksi, ada dari user, nama user, ada dari Januar. Nggak gue masukin semua, ini 5 yang paling gue suka aja. Dan untuk video jawabin komen segini dulu. Jangan lupa ngopi.